Pak Patria, tadi dikatakan ada membentuk tim khusus dari Ganjar Mahfud dari berbagai pakar. Apa urgensi pembentukan tim khusus ini dan follow up nanti dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh tim khusus ini akan seperti apa? Di Timur Timur pada pemilu tahun 97, ketika suatu operasi masif dilakukan, maka sampai rejim penguasa saat itu kaget. Karena partai penguasa saat itu sampai mendapatkan hampir 100%. Bahkan upaya untuk mendapatkan 7-8% itu pun menunjukkan suatu overshooting tadi. Sehingga ketika kekuatan PDI Perjuangan P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang kita lihat pada saat kampanye itu berlangsung secara masif. Pak Patria? Ya, halo. Ya, silakan Pak Tadi Patria. kayaknya suaranya double. Ya, oke. Jadi Silakan Pak Patria tadi Pak komentarnya. Hasto selaku Sekjen PDI Perjuangan mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan mengusulkan kepada TPN untuk membentuk tim. Ini seperti yang tadi saya telah sampaikan di awal, bahwa komitmen TPN Ganjar Mahfud adalah suara rakyat harus benar-benar tiap suaranya dihitung dengan benar. Nah, menjadi tugas dari KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa hasil pemilu ini nanti yang resmi memang benar-benar bisa dipercaya. Jadi itu sah-sah saja dan menurut saya itu yang paling baik. Karena apa? Karena ini harus diyakinkan, rakyat harus diyakinkan bahwa hasil akhirnya yang resmi nanti adalah hasil yang benar-benar bisa dipercaya. Yang benar-benar murni suara rakyat, bukan karena faktor-faktor lain yang kalau kita bisa bilang anomali atau kecurangan. Jadi ini proses yang memang sudah diakomodir juga dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang saya rasa bisa sangat dihormati untuk ditempuh. Oke, tadi Pak Hasto juga mengomentari mengenai pemilu 2024 kali ini. Pak Patria ada tambahan ya? Ya, kalau karena Pak Hasto mengatakan ini pemilu terburuk pasca reformasi. Ya, Mas Hasto tadi kan menyampaikan bahwa itu bukan dari kami, itu dari para rakyat, dari para akademisi, dari berbagai elemen masyarakat yang sudah menyuarakan. Dirty vote itu kan bukan PDI Perjuangan yang buat, itu adalah elemen masyarakat, pakar tata negara yang menjadi narasumbernya. Kemudian suara dari para akademisi dari berbagai kampus di gedungnya masing-masing menyatakan ada persoalan demokrasi di dalam pemilu 2024 ini. Itu adalah suara masyarakat yang kita harus hormati dan kita harus dengar. Jangan menjadi antipati terhadap masukan-masukan dari elemen masyarakat. Kalau memang kita menghargai suara rakyat, kita harus menghargai suara rakyat yang bisa kita dengar, bukan hanya yang kita lihat dari berbagai macam statistik saja. Oke, baik. Pak Herman, komentarnya mengenai tadi pernyataan Pak Hasto soal pemilu terburuk pasca reformasi. Ya, saya tidak mengerti ya. Asumsinya di mana bahwa ini adalah pemilu terburuk? Kan semuanya juga legitimate. Semuanya juga disahkan oleh penyelenggara negara dan kemudian jangan merendahkan suara rakyat. Hari ini Pak Prabowo menurut perhitungan cepat itu dipilih oleh 57 sampai 60% ya pemilih oleh rakyat, dan rakyat telah menjatuhkan pilihannya kepada pimpinan yang tentu dianggap ini bisa membawa Indonesia jauh lebih baik ke depan. Dalam pandangan saya, tidak perlu kemudian suara rakyat ini dianggap sebagai suara-suara lainnya. Ini kan proses demokrasi, semuanya berjalan dari bawah, dihitung, kemudian direpresentasikan oleh para surveyor, dan inilah hasilnya. Yang memang betul, kepastian nanti kita tunggu. Dan itu hak dan sah-sah saja, silahkan kandidat lain yang menganggap ada apanya dengan persoalan kemenangan ini. Tapi menurut saya tidak ada. Ini murni adalah suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, dan jangan direndahkan suara rakyat ketika memilih pemimpinnya, ketika memilih kandidatnya, kemudian dianggap ada sesuatu hal gitu. Ini adalah murni. Saya yang di lapangan tahu persis bahwa masyarakat ada harapan besar kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan kepada calon lainnya. Ini jelas. Saya dengar dan saya rasanya baik, Pak Herman.
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan juga telah bergabung bersama kami di studio Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Tadi kita sudah banyak berbicara mengenai peristiwa yang terjadi hari ini, terutama dari perhitungan suara, sementara berdasarkan hasil hitung cepat. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Ada kemudian rencana membentuk tim khusus dari berbagai pakar seperti itu untuk menanggapi narasi ataupun fenomena dugaan adanya kecurangan. Kemudian tadi juga Pak Hasto juga sempat menyinggung mengenai kualitas pemilu pasca reformasi di pemilu 2024 kali ini. Mas Hanta mungkin ada tanggapannya? Pertanyaannya langsung berat ini. Langsung berat. Karena yang terakhir datang saya bawa data quick count, ditanyanya datanya. Pertama data saya belum punya data itu. Tapi proses ini apapun. Pertanyaannya menohok sampai ke ulu hati. Langsung ke ulu hati. Ini jadi gak kepake data ini. Jadi memang kita harus mengawal semua proses pemilu kita. Jadi apapun ada dua ya, secara demokrasi, secara substansial kita menghendaki pemimpin yang terpilih yang terbaik atas pilihan rakyat. Prosesnya juga harus demokratis, jadi pemilu yang demokratis itu pertama regulasinya, elemennya dulu ya. Regulasinya harus jelas, clear dan sebagainya. Yang kedua penyelenggaranya yaitu KPU, Bawaslu, itu harus independen, profesional, netral tentu itu prasyarat juga. Yang ketiga dari sisi kontestannya, para kandidat, tim ses, partai politik, calon presiden dan sebagainya, saya kira harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Yang keempat pemilih juga, Rara, penting. Pemilih juga saya kira apakah sejauh mana, apakah ada money politik, apakah ada intimidasi dan sebagainya, itu data yang harus terus kita evaluasi, kita kontrol bersama. Dan yang terakhir dari sisi fasilitator, dalam hal ini pemerintah juga harus dalam konteks ini harus netral. Karena itu saya kira prasyarat-prasyarat yang 5-6 yang saya sampaikan itu mari dikontrol, dikawal bersama. Tentu semuanya harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan konstitusi, dengan perundang-undangan. Kalau mengomentari terkait dengan per isunya mungkin saya perlu data pendukung dulu. Oke, baik. Ini Mas Burhan dan juga Mas Panggi mengenai hasil pemilu dan mungkin hasil nantinya baru bulan Maret seperti itu dari KPU. Tapi kemudian berbicara mengenai legitimasinya yang kuat. Silakan komentar. Ya, bagaimanapun kritik Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, terlepas dari hasil quick count yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi beliau, tetapi kritik beliau secara substantif harus didengar oleh semua pihak, termasuk pada Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun pemilu adalah ajang buat kita untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki legitimasi secara kuat. Dan karenanya sekecil apapun kritik yang berkaitan dengan jurdil tidaknya hasil pemilu itu harus dijadikan sebagai bahan koreksi. Dan memang di sana-sini masih terdengar suara-suara seperti yang disampaikan oleh para sivitas akademika berkaitan dengan netralitas aparat, berkaitan dengan praktek kecurangan, meskipun saya yakin ya, mungkin kecurangan tersebut tidak sampai mengubah hasil secara masif, karena kemenangan paslon 02 terlalu jauh untuk dikejar. Tetapi lagi-lagi karena kita punya PR berkaitan dengan konsolidasi demokrasi, berkaitan dengan kualitas demokrasi, maka salah satu elemen penting yaitu free and fair election dan cara untuk mewujudkan ke arah sana itu perlu betul-betul didengar dan dijadikan bahan koreksi. Dan saya yakin semua pihak harus melakukan itu. Karena kan kita sedang berjuang nih ya untuk mengembalikan indeks demokrasi kita yang merosot. Dan salah satu ukurannya adalah menghadirkan pemilu yang legitimate, pemilu yang jurdil. Oke, Mas Panggi. Ya, memang ini adalah hari-hari yang ditunggu oleh rakyat ya. Apakah kita akan punya presiden yang hari ini satu putaran atau langsung 2 putaran, dan hari ini dari data Voxpol yang masuk hari ini kan walaupun kita mengatakan bahwa ini sudah dari dashboard kita stabilitas atau grafik itu sudah bisa kita lihat tidak akan ada perubahan yang signifikan lagi. Yang kedua adalah kualitas demokrasi ini memang perlu dijaga, terlepas tadi ada yang kemudian men-skip bahwa isu-isu pelanggaran konstitusi, nepotisme, isu bansos, isu BLT, isu aparat desa, isu misalnya tadi mobilisasi dan seterusnya. Ini tetap menjadi jangan sampai dianggap sepele juga. Memang dalam aspek-aspek elektoral yang penting adalah dimenangkan dan memenangkan, power sharing itu penting.
Tetapi dalam konteks bahwa kemenangan ini harus dibingkai, harus hati-hati betul melihat aspek-aspek bahwa pemilu yang jurdil itu menjadi prinsipal di dalam konteks demokrasi. Kalau kita ingin damai kan harus jurdil dulu. Nah, dalam konteks ini saya pikir kalau hasil pemilu ini adalah intersubjektif atau empirik objektif. Hasil pemilu adalah empirik objektif. Data yang ada itu yang dilaporkan. Tetapi bukan berarti kemudian kritik-kritik selama ini sebab akibat kemudian yang menyebabkan ada kegelisahan, ada dari akademisi dari kampus menyuarakan ini juga jangan dianggap ternyata rakyat itu bisa dibodohi bahwa ternyata isu yang dikembangkan selama ini, yang dikemas selama ini itu tidak penting gitu. Akhirnya kita menyepelekan isu demokrasi, isu kesetaraan, isu diskriminasi, isu HAM. Kita nggak sepele karena bagi rakyat itu nggak isu penting. Yang penting itu adalah soal jeroan selera rakyat, yaitu bansos. Disitulah titik persamaan kepentingannya. Saya dapat apa? Ketika presiden terpilih ada harapan apa? Oh, nanti saya akan dapat makan siang gratis. Tapi isu-isu tentang kesetaraan, inequality, isu-isu tentang demokrasi, freedom house termasuk unit ekonomi intelijen itu bukan berarti itu hanya lewat begitu saja. Gitu. Jadi ini harus tetap dikawal supaya demokrasi kita kualitasnya itu ada. Jangan starting pointnya demokrasi kita kan bagaimana demokrasi yang berkualitas. Itu yang perlu kita jaga ke depan. Gitu. Mas Panggi, Mas Burhan dan juga Mas Hanta, sambil kita berdiskusi kita akan juga melihat bagaimana situasi terkini di rumah kediaman Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara. Kita lihat apakah kita akan tunggu apakah akan ada pernyataan resmi ataupun konferensi pers. Ya, kita lihat di layar kaca ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka keluar dari Rumah Kertanegara lewat ataupun dari dalam mobil. Paslon nomor urut 2 ini menyapa para pendukungnya yang dari sejak sore tadi sudah hadir di sekitar Rumah Kertanegara. Ya, kita lihat Prabowo Subianto menyapa para pendukungnya karena memang dari hasil perhitungan sementara lewat data hasil hitung cepat ataupun quick count, pasangan Prabowo Gibran ini unggul di sekitaran hasil sekitar 57% dari berbagai hasil hitung cepat lembaga survei. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke Istora. Ya, kita akan tunggu apakah dalam perjalanan ini sambil menyapa pendukung akan ada pernyataan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ataupun mungkin langsung dan nantinya di Istora. Mungkin Mas Hanta, Mas Burhan dan juga Mas Panggi, kita lihat bagaimana ini memang dari hasil quick count ataupun hasil hitung cepat memang Prabowo Gibran ini sudah unggul ya seperti itu ya. Kita memang harus mengetahui hasilnya nanti di bulan Maret hasil perhitungan KPU. Tapi ya, ini masih unofficial. Unofficial, tapi nampaknya nanti akan ada pernyataan atau mungkin deklarasi kemenangan ya berdasarkan hasil hitung cepat seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kita katakan kita berbicara mengenai hasil pemilu dan juga legitimasi mungkin ya. Kita bahas dulu data mungkin dari poll tracking dari Mas Hanta karena tadi belum sempat membahas mengenai data. Silakan datanya sudah sejauh mana Mas Hanta? Ini kan bawa data, tinggal disampaikan datanya. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada ya, oke. Tapi sudah di level berapa Mas Hanta data yang masuk? Terakhir sudah 90-an% ya ini di dashboard saya.
data quick count-nya memang sudah stabil ya, grafik grafik tabulasi masuk di per daerah itu, Rara. Oke. Jadi relatif kemungkinan perubahannya tidak terlalu signifikan, kurang dari 1%. Jadi data terakhir itu memang paslon 1 di 24,4%, Oke. paslon 2 59,2%, paslon 3 di 16,3%. Oke. Dan itu sebarannya TPS-nya sudah relatif stabil dan kalau diperhatikan prediksinya nggak berubah, kurang dari 1% mungkin pergeserannya. Dan biasanya kalau sudah di atas 80, Mas Burhannya, Mas Pangi mungkin kenaikan data masuk agak lambat di hampir di semua lembaga survei. Tapi paling tidak jauh beda ya. Dan kita bisa lihat nanti di peta-peta di provinsi bisa didalami, misalnya kalau data kami ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 3 provinsi yang sepertinya memang menjadi penentu lumbung suara atau kantong-kantong yang menyebabkan agregat nasional posisinya seperti demikian. Oke, Mas Hanta, tapi ringkas saja setelah kemudian kita melihat bagaimana hasil dari hitung cepat ataupun quick count, kita berbicara mengenai power sharing, artinya next ke depannya. Singkat saja, akan Pak Prabowo seperti apa? kalau tidak salah kerap mengatakan tentang rekonsiliasi, bicara tentang mengajak semuanya. Potensinya menurut saya, katakanlah ini ya, bukan kita mendahului menghormati hasil KPU, kemudian paslon 2 Prabowo Gibran akan menang, jadi presiden wapres terpilih, dugaan saya akan diajak semua itu, paslon 1 dan paslon partai-partai di nomor 1 dan nomor 2, bahkan capresnya, tinggal mereka mau atau tidak. Karena kan bagi Pak Anies, bagi Pak Ganjar yang masih muda, investasi politik Pak Prabowo saja sudah usia cukup senior, itu di pilpres kesekian mesti menang, apalagi orang kayak Anies Baswedan. Itu masih peluangnya sangat besar, apakah akan memilih bergabung atau tidak dan sebagainya. Saya kira itu penting, karena untuk menyukseskan pemerintahan perlu dukungan parlemen yang kuat juga. Dan parlemen saya kira masih pas ya, Demokrat, yang lolos ini saya lihat berdasarkan survei Gerindra, kemudian Demokrat, Golkar, dan PAN. Dari 3 partai itu saya kira dari data survei ini juga masih butuh topangan dukungan di parlemen yang lebih kuat dan lebih memadai untuk menyukseskan jalannya pemerintahan. Oke, Mas Hanta. Cuma memang itu saya termasuk tidak setuju ya kalau semua partai, termasuk pendukung capres yang kalah, diangkut ke dalam pemerintahan. Nanti itu yang menjadi harus ada korban check and posisi balances siapa. ya. Gini aja, Jadi checks mungkin and balances partainya masih aja, penting. partainya aja. Maksudnya partai ini second opinion aja. Kalau enggak rusak undang-undang kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.